Nah, melanjutkan video sebelumnya tentang modus, kita akan tiba kepada bagian ini atau video ini ya. Tadi saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa Profesor Robertson menyimpulkan modus sebagai the manner of affirmation, perilaku afirmasi ya, ada penegasan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari verba. Sedangkan voice dan kala atau tense berkaitan dengan tindakan di dalam verba, aksi yang ditulis atau dimaksudkan dalam verba. Nah, voice adalah relasi antara subjek terhadap atau dengan tindakan dalam verba. Itu voice ya. Nah, contohnya apa? Aktif, saya makan nasi. Jadi, saya makan. Uh, itu kalau aktif atau pasif, subjek menjadi terkena tindakan yang disebutkan dalam verb. Dalam video sebelumnya kita tahu bahwa ada juga uh, medium, voice medium ya, di mana subjek melakukan aksi yang kemudian mempengaruhi dirinya sendiri. Itu medium. Nah, selain voice ada kala atau tense. Kita juga sudah bicarakan dalam video sebelumnya atau video yang lainnya. Dalam kala ini dinyatakan status tindakan, state of the action. Ya, nanti boleh lihat video-video yang sebelumnya. Nah, meskipun demikian, perihal ini tidak selalu kita mudah jelaskan ya. Apalagi ketika kita tiba pada topik atau tema tentang modus. Nah, kesulitan paling besar untuk memahami modus, nanti saudara-saudara akan segera temukan ini ya ketika mempelajari teks-teks perjanjian baru atau melakukan eksegesis ya. Kesulitan paling besar untuk memahami modus ini berhubungan dengan fungsi-fungsi yang saling tumpang tindih. Jadi ada tumpang tindih dalam penyampaian ide-ide verbal tadi. Fungsi yang sama dapat dinyatakan atau dilakukan oleh penggunaan lebih dari satu modus. Ini contoh. Contoh ya, modus subjunktif dan imperatif. Ya, subjunktif dan imperatif digunakan untuk penyampaian larangan atau prohibitions. Ya, jadi ada dua modus bisa digunakan untuk larangan, subjunktif dan imperatif. Kemudian indikatif dan imperatif dapat digunakan sebagai perintah. Jadi satu tujuan dengan dua modus. Indikatif, imperatif dapat digunakan untuk menyampaikan ide yang berbau perintah. Kemudian indikatif dan optatif dapat juga dinyatakan untuk menyampaikan harapan atau pernyataan harapan atau wishes. Jadi ada tumpang tindih untuk penyampaian satu maksud dengan beberapa modus. Tentu saja ini mempengaruhi kita dalam memahami maknanya ya. Karena indikatif bisa untuk beberapa tujuan ya, beberapa maksud. Namun secara umum dalam analisis fungsi verba yang paling ketat. Ini ya yang paling ketat, terdapat dua modus esensial atau dua modus dasar yang menyatakan dua sudut pandang yang berbeda. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan ya, ada dua sudut pandang. Dan ini kita harus mengerti dan harus kita coba hayati ya. Yang pertama adalah perihal yang actual atau fakta. Jadi fakta ini adalah pernyataan yang bersifat aktual atau fakta. Yang kedua, perihal yang mungkin atau possible. Jadi aktual dan possible. Jadi untuk menyatakan maksud ini ada beberapa modus yang digunakan. Nah, coba hafalkan ya modus-modus ini. Actual action, tindakan yang aktual atau faktual. Digunakan modus dinyatakan dengan
modus indikatif. Modus indikatif. Ya, ada satu modus ini. Oke, untuk yang aktual atau actual dinyatakan dengan modus indikatif. Sedangkan untuk eh, yang aksi atau tindakan yang mungkin, nah ini lebih banyak. Ada modus subjunktif, ada modus optatif, ada modus imperatif. Ya, untuk possible atau ya tindakan yang mungkin. Nah, ini tentu saja maksud tindakan yang mungkin ini berbeda dengan yang sehari-hari kita maknai, kita gunakan ya. Ada 3 modus. Modus subjunktif, modus optatif, modus imperatif. Mari kita melihat maknanya lebih jauh. Untuk modus indikatif, ya, the mood which denotes the verbal ideas as actual. Jadi ide verbal yang disampaikan dalam kata itu sifatnya aktual dari sisi penulis atau pembicara. Itu terjadi. Bagi dia itu fakta, diyakini sebagai fakta aktual terjadi. Nah, bagaimana dengan yang kedua, possible action atau tindakan yang mungkin? Yang pertama adalah modus subjunktif. Ya, subjunktif digunakan bila tindakan tersebut ya is viewed as contingent upon certain existing and known conditions being objectively possible. Bila sebuah tindakan itu ya tidak terpisah dari kondisi yang ada atau kondisi diketahui. Jadi nggak terpisah. Jadi dengan demikian meskipun ini mungkin, tapi ini objectively possible. Ini objektif. Belum terjadi, tapi ini objektif ya. Itu yang ada di dalam makna yang ada di dalam penggunaan modus subjunktif. Kemudian modus optatif. Ya, apa yang dinyatakan? If the action is conceived of as possible without reference to existing conditions. Mungkin. Ya, tindakan ini dianggap mungkin tanpa melihat kondisi awalnya. Jadi subjectively possible. Subjectively possible. Oke, sedangkan imperatif. Nah, ini seperti katanya ya, modus imperatif. Ya, where the mind purposes, where the mind, the realization of a possible action memerlukan the exercise of the will upon an intermediate agent. Ya, jadi volitionally possible. Nanti kita akan lihat ini lebih jauh. Jadi ada possible, ada sebuah tuntutan exercise of the will. Jadi ada sebuah tuntutan, ada maksud. Itu yang ada di dalam modus imperatif ya, possible. Jadi ada modus subjunktif, optatif, imperatif. Nah, meskipun demikian, nanti kalau saudara-saudara baca beberapa buku, tidak ada kesepakatan di antara ahli-ahli tata bahasa Yunani berapa modus sih yang ada dalam bahasa Yunani. Ya, beberapa modus. Jadi beberapa ahli menganggap modus subjunktif dan optatif ini sebagai modus dalam arti yang paling ketat. Jadi ya memang modus benerannya ya subjunktif dan optatif. Ya, mengapa? Since they exhibit in the most pronounced manner the attitude of mind expressed in the affirmation. Jadi kedua modus inilah yang memiliki perilaku penegasan oleh pikiran yang paling dalam. Jadi dua. Tapi ada beberapa ahli memasukkan modus imperatif, ya, modus imperatif yang disebut sebagai the mood of purpose. Jadi yang menghendaki, jadi modus yang menghendaki sesuatu dikerjakan. The mood of mental attitude. Tadi ada yang kita sebut sebagai the attitude of mind.
Tapi modus imperatif ini disebut sebagai the mood of mental attitude. Nah, meskipun demikian, mayoritas ahli menerima 4 jenis modus dengan memasukkan modus indikatif. Modus ini adalah modus dengan penekanan fakta secara sederhana ya. Reflects definitively a mental attitude. In mental attitude. Nah, jadi modus indikatif ini menjadi satu-satunya modus yang memiliki hubungan temporal. Nah, perhatikan istilah ini. Satu-satunya modus yang memiliki hubungan temporal atau temporal relations. Jadi penekanannya adalah pada aktualitas. Dia terjadi. Dia fakta sederhana yang ya kita terima itu oleh penulis dianggap itu fakta. Itu terjadi. Ya, itu terjadi dalam waktu, memiliki relasi waktu. Nah, namun dalam segala sesuatu yang potensial, namanya juga potensial. Mungkin ini tidak memiliki relasi waktu karena belum terjadi di dalam waktu. Sehingga dalam modus yang potensial, yang tadi ya, possible, temporal connections adalah relatif. Relatif ya, dengan demikian, elemen waktu menjadi tidak ada pada modus-modus potensial. Ya, karena dia belum terjadi, belum menjadi fakta. Modus apa itu tadi? Subjunctif, optatif, dan imperatif. Mari kita lihat contoh. Ya, ini contoh yang bagus, menarik. Dalam Nats terjemahan baru LAI 1 Yohanes 3 ayat 5 dinyatakan begini. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa dan di dalam dia tidak ada dosa. Ya, dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa dan di dalam dia tidak ada dosa. Oke, perhatikan huruf-huruf atau huruf ya, kata-kata yang diberi penekanan. Tahu, menyatakan, menghapus, tidak ada. Ya, jadi menyatakan ini dalam NIV memang he appeared. Dalam King James, he was manifested. Nanti kita lihat ya. Jadi memang dalam bahasa Yunani ini present, aorist indikatif pasif ini harusnya dalam voice pasif ya. Itu sebabnya King James membuatnya dalam terjemahan pasif. He was manifested. Mari kita lihat teks Yunani. Kai oidate hoti ekeinos evanerothe hinatas hamartias are kai hamartia en auto uk estin. Kai oidate kalian tahu hoti ekeinos evanerothe sudah dinyatakan. Hinatas hamartias are, jadi tas hamartias dosa-dosa dihapuskan. Kai hamartia en auto dan dosa di dalam dia uk estin tidak ada. Mari kita lihat beberapa verba dimaksud. Oidate ini memiliki modus indikatif. Jadi kamu tahu. Jadi tahu di situ adalah menekankan sesuatu yang ini indikatif. Faktanya sudah kalian tahu. Sudah diterima. Begitu ya. Yang kedua, evanerothe. Ini sama modusnya indikatif. Sudah dinyatakan. Yesus sudah dinyatakan adalah sebuah fakta yang diterima dan diyakini, terutama oleh penulis atau penyampai pesan ya. Jadi modus indikatif. Ia telah dinyatakan, itu faktual, sudah terjadi. Kemudian are itu modus subjunctif. Sebuah hal yang bukan atau belum aktual, namun secara objektif bisa terjadi. Dan itu terjadi, bisa sangat terjadi ya. Konsekuensinya, ia menghapus segala dosa. Objektif ya, terjadi secara objektif itu mungkin. Kemudian estin ya, di dalam dia tidak ada dosa. Jadi ketiadaan dosa di dalam dia adalah indikatif, faktual. Itu faktual ya dan bisa terjadi. Jadi itulah yang kita lihat dari contoh-contoh nats ini ya dan verba-verba dan modus yang digunakan.